Jadi di Madura itu dikenal ada dua kekuatan besar ya. Dalam penentuan politik, beda dukungan gitu ya, ada kekerasan, bahkan sampai pakai senjata tajam ya. Sogok menyogok dalam agama Islam kan pasti haram ya. Cuman kalau sebelum-sebelumnya ada yang hampir membakar kantor KPU ya. Kampanyenya nggak boleh dalam masjid gitu ya. Banyak pihak yang mengaku-ngaku mereka adalah penyelenggara, mengaku-ngaku mereka yang menentukan siapa pemenangnya ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Bangkalan. Halo teman pemilih KPU Kabupaten Bangkalan. Hari ini kita melaksanakan podcast kembali. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup dikenal di Bangkalan. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan 2 periode. Aba Musta'in Soleh. Selamat datang di KPU Bangkalan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, Mas Tomar, teman-teman pemilih podcast KPU Bangkalan, apa kabar? Ya, Mbak, mungkin tip dan trik Mbak, karena Mbak ini kan 2 periode di Bawaslu Bangkalan. Gimana tuh caranya Mbak bisa jadi 2 periode ketua lagi Mbak? Ya, jadi kita para penyelenggara pemilu di daerah gitu ya, baik KPU dan Bawaslu gitu kan ya. Jadi memang Bawaslu Bangkalan juga banyak belajar dari teman-teman KPU Bangkalan ya, karena memang lebih senior, satkernya lebih dahulu gitu. Apalagi dia punya tagline KPU melayani gitu ya. Jadi sebagai lembaga publik gitu ya, kami para penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu juga harus bisa gitu ya melayani. Tapi yang kita layani adalah kami layani kepentingan masyarakat Bangkalan, bukan kepentingan peserta politik tertentu gitu ya, bukan partai tertentu, bukan caleg tertentu ya. Jadi kalau niatan kita memang untuk perbaikan masyarakat Bangkalan, kenapa tidak gitu ya. Jadi memang yang menjadi poin utama bagi kami, saya pribadi khususnya gitu ya, mau masuk terjun langsung menjadi penyelenggara pemilu, tentunya kita sudah sangat risih gitu ya dengan anekdot masyarakat luar yang selalu menganggap demokrasi di Madura, khususnya di Bangkalan gitu ya, dan beberapa tempat di Madura ini yang sangat sangat kacau, selalu di plot daerah merah gitu ya, selalu dianggap tidak ada pemilu di Bangkalan gitu ya. Iya. Itu yang membuat kita mau terjun langsung, dan niatan kita, aku yakin kita mau memperbaiki hal itu gitu. Ya, Mbak ini mengikuti atau melaksanakan pilkada itu 2 kali ya di Bangkalan ini. Benar, dari benar. 2018, yang terakhir 2024 kemarin ya. Benar. Kalau waktu saya pernah Panwascam ya, Panwascam kota. Jadi pilkada 2013 kami juga menjadi penyelenggara, tapi lingkupnya di kecamatan. Di kecamatan kota ya. Di 2018 dan di 2024 kemarin pilkada kita eksis di level kabupaten. Ya. Jadi pengalaman kepengawasannya sudah tidak diragukan lagi, perlu kecurangan atau ada trik-trik kenakalan di TPS, bahkan mungkin sudah cukup mahir ya. Beda tentunya dengan saya, ini kan saya penyelenggara pemula kalau saya menyebutnya. Saya pun juga pengalaman di kepenyelenggaraan itu sangat minim sebelumnya. Cuman alhamdulillah punya kesempatan untuk melaksanakan pilkada yang terakhir, tapi tidak pemilu kemarin. Nah, mungkin untuk pertanyaan pemula, saya pengen tahu tugas fungsi Bawaslu ini sebenarnya gimana, Mas? Biar juga teman pemilih punya gambaran bahwa selain ada panitia teknis yang menyelenggarakan menyelenggarakan pemilihan atau pilkada, ada penyelenggara yang mengawasi gitu. Ya.
Jadi sejarah panjang pengawasan pemilu memang sangat menarik ya. Dulu dilakukan oleh perwakilan teman-teman partai politik, lalu ada juga pernah perwakilan profesi, ada teman-teman kejaksaan, teman-teman wartawan dan lain-lain. Pernah juga pengawasan pemilu ini menjadi bagian dari KPU, gitu ya. Nah, akhirnya kesepakatan para pengambil keputusan di pusat akhirnya dipercaya jadi Bawaslu, gitu ya. Dalam prakteknya, karena saya pernah melakukan pengawasan sejak tahun 2013 ya di kecamatan, 2018 di kabupaten, dan kemarin 2024 di kabupaten. Memang siapa sih orang yang mau diawasi? Pasti kan itu ya. Hal itu didengungkan oleh orang-orang yang tidak mau terbuka, gitu ya, tidak mau move on lah, gitu ya. Jadi sempat kita dengar di banyak tempat KPU dan Bawaslu itu layaknya Tom and Jerry lah, ya, kejar-kejaran saling ini, gitu kan. Bawaslu disalahkan karena seakan-akan jadi polisi lalu lintas, gitu kan ya. Sembunyi kalau ada kesalahan, lalu teriak-teriak, gitu kan ya. Dalam perkembangannya Bawaslu sudah terus bermetamorfosis lebih sempurna, gitu ya. Jadi sekarang sejak tahun 2024, 23, 24 kemarin, semangat Bawaslu sebenarnya sudah semangat pencegahan. Ya. Jadi Bawaslu Bangkalan tidak serta-merta langsung menyiapkan peluit, teman KPU salah, partai politik lu salah, gitu. Enggak lah, gitu ya. Sekarang sudah semangatnya adalah pencegahan. Sepanjang ketika Bawaslu dan turunannya ke bawah melakukan tugasnya mengawasi tahapan, baik itu teman-teman KPU yang diawasi, peserta politik, gitu ya, calon pilkada, tim suksesnya, tim kampanyenya, PNS, kepala desa, semuanya ya, gitu ya. Semua lingkup yang terlibat dalam pilkada itu bahkan menjadi objek pengawasan Bawaslu. Itu memang sudah menjadi objek pengawasan Bawaslu. Tapi ketika sudah ini kayaknya melanggar nih, gitu ya. Nah, teman-teman Bawaslu langsung lah mengeluarkan himbauan, menegur secara baik-baik, gitu ya. Teguran. Teman, ini salah, jangan kampanye di tempat ibadah, jangan melibatkan ASN, jangan melibatkan kepala desa. Jadi semangat kita sekarang sudah semangat pencegahan. Kalau objek yang diawasi temen tetap dikasih teguran, wajib wajib. Pengalaman kita tidak hanya teman ya, teman-teman pengawas pemilu. Kan banyak tuh, kita juga punya teman calon ini dari partai A ini nyalon. Teman kita ternyata ya. Benar. Pengawas pemilu kami bahkan keluarganya ditegur, gitu ya. Saya keluarga juga banyak PNS, ya saya ingatkan, gitu kan. Ketika mereka di medsosnya tiba-tiba mendukung si A, saya ingatkan, kamu PNS, gitu ya. Ya, apalagi kamu keluarganya penyelenggara pemilu, gitu ya, kan mestinya malu, gitu ya. Bahkan ini pengalaman pribadi kami, gitu ya. Saya pernah menegur dan bahkan memanggil ya, sampai memeriksa guru atau dosen saya. Benar itu ya. Waduh, itu sudah padahal beliau saat kami kuliah, gitu ya, nilainya saya selalu A, gitu kan. Dikasih A aja. Bahkan salah satu mahasiswa kesayangan, gitu. Tapi karena yang memang sebenarnya sudah kami ingatkan, ya Bu, nggak boleh Bu, mendukung, gitu kan. Sampai dipanggil diperiksa itu. Karena melakukan mengulangi, akhirnya kita kirim surat. Ketika kirim surat itu akhirnya berhenti, gitu ya. Nggak hanya guru, gitu ya. Mungkin surat juga ini teman SMA, teman SMP ya. Itu yang kita panggil ya, gitu ya. Jadi kalau sudah tidak bisa diingatkan, ya akhirnya kita proses ke penanganan pelanggaran. Iya. Mungkin itu teman pemilih seputar tugas fungsi pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan Bawaslu keseluruhan kan. Pertanyaan selanjutnya, Pak.
eh, kaitannya dengan dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentunya memiliki strategi khusus ya. Karena bicara Bangkalan ini kan unik ya. Ya masih banyak lah masyarakat yang kemudian masih membicarakan hak pilihnya pada tokoh-tokoh tertentu, misalnya mobilisasi hak pilih melalui kepala desa dan tentu dan strategi apa yang kemarin dilakukan waktu pilkada itu Pak, untuk melakukan pencegahan dan memberi pendidikan politik tentunya Pak? Iya, jadi sudah banyak ya penelitian berkaitan dengan demokrasi dan figur-figur di Madura gitu ya. Bukunya banyak dan kami banyak belajar dari itu. Jadi di Madura itu dikenal ada dua kekuatan besar ya. Dalam penentuan politik ya. Baik itu dari pilkades sampai ke pilkada bahkan sampai pilpres ya. Itu kekuatan ulama, kiai gitu ya, dan kekuatan blater gitu ya. Ya, jadi Bawaslu sejak 2000. Blater ini apa Pak? Ya, blater ini terminologinya akhirnya diperluas ya, ya. Bisa tokoh masyarakat, bisa kepala desa, bisa kepala dusun, bisa kelompok-kelompok komunitas. Kalau di Bangkalan misalkan ada kelompok sandur gitu-gitu ya. Jadi memang orang yang ditokohkan ya di lingkungan sosial ya. Tapi bukan yang lingkungan agama. Kalau agama di kiai, ustadz dan lain-lain, ini kelompok yang pertama. Kelompok kedua ini yang kelompok kalangan dater ini. Punya gitu ya. Tingkat kelas sosial sendiri. Benar. Jadi ada dua kekuatan besar di Madura, khususnya di Bangkalan, dalam penentuan politik ya, baik itu dukungan, mobilisasi, pencegahan dan lain-lain. Nah, dua kelompok ini juga menjadi teman lah gitu ya, sahabatnya Bawaslu gitu ya, dalam upaya-upaya perbaikan pencerdasan masyarakat ya. It's okay orang memandang bahwa mereka adalah penentu kemenangan dan lain-lain, tapi bagi Bawaslu mereka berdua adalah mitra strategis kami gitu ya. Ketika misalkan kita sampaikan kepada para kiai, para ustadz yang santrinya banyak, anak ngajinya banyak. Kalau sudah ada ngaji kan sudah pasti sama bapak ibunya gitu ya yang ikut ya. Kita kasih tahu, Pak Ustadz gitu ya, masa masih money politik misalkan. Money politik kan sogokan. Sogok menyogok dalam agama Islam kan pasti haram ya. Ayolah Bawaslu dibantu untuk pencerdasan, jangan pakai money politik misalkan gitu ya. Ke kalangan blater gitu kan. Sebenarnya kan ada kepala desa di sana ya, di kelompok sana. Kita kasih tahu nih gitu ya, para AKD gitu, Asosiasi Kepala Desa nih. Maibun ya, undang-undangnya kepala desa kalau ikut aktif langsung mendukung gitu ya, belak-belakan gitu, ini pidana hukuman. Ayolah kita dikasih bantu, dikasih ruang untuk menjelaskan kepada anggotanya, para kepala desa. Akhirnya mereka mau gitu kan, mereka mau sehingga dalam perkembangannya 10 tahun terakhir ini ya, hal-hal yang sangat vulgar di Madura, khususnya di Bangkalan, itu sudah mulai pudar, harus kita akui. Dulu, contohnya? Ya, dulu gitu kan, kiai, ya, waktu di dalam masjid gitu ya, waktu ceramah jelas-jelas gitu kan, kampanye gitu kan, ya. Kalian para wali itu dilarang ya, itu dilarang. Kan sebenarnya dilarang ya. Wali santri harus nyoblos si A, harus nyoblos si B gitu kan ya. Nah, kita kasih tahu ya, kampanyenya nggak boleh dalam masjid gitu ya. Jangan pada saat ceramah ba'da subuh, jangan pada saat ceramah Jumatan. Nah, itu kan. Nah, akhirnya mereka sudah yang dulu sangat vulgar belak-belakan melakukan pelanggaran, sekarang kan sudah mulai tidak ada. Dan harus kami akui gitu ya, di Bangkalan sekarang politiknya lebih dinamis dan lebih terhormat gitu kan. Mana ada kepala desa yang belak-belakan mendukung gitu? Nggak ada. Kalau di Jawa masih ada bahkan gitu ya. Madura yang dituding bahwa demokrasinya sangat terbelakang gitu ya, ternyata kan sudah tidak vulgar kan gitu ya. Ya urusan pakai strategi sembunyi-sembunyi atau bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas kita harus yakini bahwa segala upaya yang dilakukan oleh teman-teman KPU, Bawaslu dan stakeholder lainnya untuk memperbaiki
menekan pelanggaran apalagi yang vulgar itu sangat berhasil ketika menggandeng ulama dan laten. Artinya tindakan kegiatan pengawasan secara inklusif itu sangat bermanfaat dan memberikan perubahan pada praktek penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Bangkalan ya. Minimal dulu yang vulgar ya, yang selalu dinilai orang wah kampungan demokrasinya di Madura, sekarang kan sudah mulai lebih menyusun strategi yang lebih bagus. Satu lagi Pak yang saya mungkin agak ingatkan kembali bahwa tingkat kekerasan disebabkan oleh pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bangkalan ini sudah sedikit sudah luar biasa bahkan kalau menurut saya. Ya, dulu pernah ada kejadian gara-gara beda dukungan gitu ya, ada kekerasan bahkan sampai pakai senjata tajam ya. Kita ingat dan kita flashback lagi 2018 2024 ya, perbedaan dukungan apapun, sekeras apapun persaingan antar dua kelompok, tapi sudah tidak ada penggunaan kekerasan ya dalam pilkada ini ya. Apalagi kan sudah ada Bawaslu nih terbuka, kalau ada yang mau melanggar laporkan saja sama Bawaslu, diproses. Mereka puas, belum puas mereka ke Mahkamah Konstitusi. 2018 Pilkada Bangkalan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, 2024 Pilkada Bangkalan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kita KPU sama Bawaslu saat itu benar-benar kasih ruang nih, nggak usah tengkar, nggak usah kekerasan, punya bukti mana ya, punya saksi ayo, ya kan. Kalau soal demo-demo biasa teman-teman kan juga. Kalau kemarin agak ini sih Pak, pilkada terakhir kan agak hampir nggak ada demo kan, yang hampir nggak ada sengketa pemilihan atau penyelenggaraan pilkada kemarin. Cuman kalau sebelum-sebelumnya kan ada yang hampir membakar kantor KPU ya. 2018 kantor Bawaslu ribuan gitu kan. Cuman ya mereka sekali lagi ketika kita kasih ruang seluas-luasnya menggunakan haknya untuk melapor, protes gitu kan dan lain-lain, ya akhirnya sarana itu yang mereka gunakan, tidak lagi adu gengsi dengan bawa senjata tajam, itu sudah nggak ada. Artinya ruang hak dan untuk memperjuangkan keadilan mereka isi semuanya. Benar. Sampai ke tahapan ujung malah kan ya, ke MK, Mahkamah Konstitusi. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Berkaca pada tadi bahwa masih banyak pemilih yang kemudian mengkiblatkan pilihannya pada tokoh-tokoh tertentu ya kan, adakah pelanggaran yang unik ditemukan, paling unik lah yang mungkin kalau dulu itu sangat serem, sekarang mungkin bisa jadi lucu ya karena agak kan di luar nalar kita gitu kan gitu. Apa kira-kira Pak? Ya. Jadi kalau berbicara pelanggaran, data di Bawaslu itu memang paling banyak karena masanya paling panjang di kampanye gitu di ya. Tingkatan tahapan kampanye. Benar ya. Yang kedua itu pada saat rekapitulasi, baik itu sejak penghitungan di TPS, rekap di kecamatan maupun hingga kabupaten gitu ya. Yang menjadi menarik dan ini terus menjadi pembelajaran gitu ya, bahwa upaya-upaya teman-teman penyelenggara di tingkat ad hoc ya, tidak hanya KPPS, termasuk ini pengawas TPS-nya gitu ya. Entah mereka karena tertekan, entah mereka memang curang ikut bermain atau apa gitu ya. Sebenarnya masih kita temukan ada upaya-upaya memanipulasi hasil ya di tingkat kabupaten. Ya, tapi berkat di level KPPS. Mohon maaf, di level paling bawah di KPPS gitu ya. Tapi berkat berkat monitoring, supervisi dari teman-teman KPU, Bawaslu di tingkat kabupaten hingga kecamatan, dan informasi yang diberikan masyarakat kepada kami gitu ya, akhirnya ya itu menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk mengeluarkan saran perbaikan hingga rekomendasi gitu ya. Ya, yang menarik mereka yang mau curang itu ketika kita hitung ulang baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten,
iya pasti akan ketahuan gitu ya. Sekarang apa sih yang nggak ketahuan Pasti, gitu ya. pasti. Apalagi teman-teman KPU Bawaslu kabupatennya sudah ahli-ahlinya, ahlinya ahli gitu kan ya. Jadi ketika mereka ketahuan ngerubah curang, mencoret-coret gitu kan, ya apa? Akhirnya ya mereka malu sendiri dan kabur bahkan karena ada potensi potensi pidana sebenarnya. Secara administrasi kita berhasil mengembalikan perolehan sesuai dengan seharusnya keinginan masyarakat, one man one food gitu ya, sesuai yang kita bahkan berapa kali nih KPU harus menghitung ulang gitu kan ya. Harus menghitung ya PSU dan hitung ulang gitu ya. Cuman ya memang ketika mereka ketahuan ya mereka kabur, ya bahkan ada yang harus kabur ke Malaysia. Coba hitung nih, mereka paling dapat duit berapa? Ya, karena udah ketahuan akan diproses hukum sama Bawaslu dan Gakumdu, mereka kabur sekarang ke Malaysia, ke Arab Saudi, hilang kan gitu kan, masa depan mereka hilang gitu kan. Ya, dan itu juga sudah terus menurun ya, karena dari tahun 2018 dan 2024 kemarin KPU dan Bawaslu memang berkomitmen ya. Memang penyelenggara kita di level TPS ini adalah ujung tombak Dan paling rentan bertentangan bersentuhan langsung dengan kekuasaan. Iya. Jadi memang itu sebenarnya titik krusial kita memperbaiki gitu ya. Kalau di kampanye kan sebenarnya ya masih lah kita temukan gitu kan ya, rebutan wilayah gitu kan. Dulu kan kita masih dapat ini kawasan pendukung si A, si B nggak boleh masuk. Ini kawasan pendukung si C, yang lain nggak boleh masuk ya. Tapi semenjak 2018-2024 KPU Bawaslu bersinergi itu udah nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya yang juga ikut andil membantu itu penentuan, pemasangan, semua itu diatur. Segala bentuk bahan kampanye itu bahkan detail sampai ukuran-ukurannya. Zona diletakkan di mana, dan alhamdulillah dengan kerjasama KPU Bawaslu kemarin itu kan kita sampai ke tingkat Panwascam itu kan sinergi, tersolisasi wilayah-wilayah yang kemudian tidak boleh dan boleh ditempati oleh APK, alat peraga kampanye itu tadi, Pak. Nah, mungkin ingat ini, Pak, di daerah Galis ya, kita pernah temui waktu hari H pelaksanaan itu ada kotak yang disimpan di dalam rumah tokoh gitu kan. Mungkin ingat itu kan juga, Pak ya. Ya, jadi mungkin masih ada ya kejadian 1-2 itu kan ya. Kalau dulu itu kan nyeramkan. Kalau dulu saya ingat cerita, mohon maaf, 2013 dan ini bawa korban banyak sekali gitu ya. Malam ya, dan tidak terjadi di satu TPS di satu ini. Jadi malam-malam ya di satu desa gitu ya. Kotaknya banyak banget gitu ya, lebih dari 20-an ya. Ada polisinya loh, padahal polisinya bantuan dari Polda, ada TNI-nya bantuan dari mana gitu. Ya kok ya besok ketika mau ada pencoblosan ya bingung tuh KPPS sama pengawas TPS-nya, ini kok sudah tercoblos semua gitu ya. Ya akhirnya diproses waktu itu sampai polisinya di PDTH ya istilahnya apalah gitu di kepolisian itu gitu kan. Ya. Kalau dulu ya berarti parah gitu kan. Terbukti ikut terlibat semua gitu ya. Kalau dulu parah, sekarang kan sudah enggak. Ada yang mau coba-coba kan kemarin di Galis, ketahuan ya nangis kan mereka gitu ya. Ya apalagi KPU-nya sigap langsung ganti semua surat suara gitu kan. Pencoblosan benar-benar fair gitu ya. Malah dijaga nih sama polisi sama tentara dan teman-teman saksi gitu ya. Tambah malah nggak bisa berkutik gitu ya kan, karena kita itu bisa deteksi dini. Kotak itu sudah dimasukkan ke kamar ini tokoh di situ kan. Hampir di ini cuman ya karena kita sudah terinfo di awal, akhirnya kita memberikan tindakan yang terukur dan sepatutnya untuk sudah nggak musim ya di Bangkalan. Sistem yang kayak gitu-gitu itu sudah zaman kuno lah. Jadi kalau mau flashback sudah mulai agak maju sekali. Lompatannya luar biasa. Dalam melakukan pengawasan tersebut, tantangan apa yang paling besar, Pak, yang ditemui di lapangan? Selain akses mungkin, Pak. Ya. Kalau akses
apa Jalan. jalan ya tentu itu masih ya kalau kita masuk ke Konang ke Iya, sana geger ya itu masih rahasia umum, jalannya masih sangat terisolir ya. Ya, ini yang menarik gitu ya. Apa tantangan terberat bagi kita sebenarnya Iya. penyelenggara pemilu gitu ya. Tantangannya tentu kalau bagi kami adalah merubah mindset. Merubah mindset gitu ya. Ya, belum mindset kita dituding itu masyarakat luar sudah sangat parah gitu ya. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, ini yang lebih menarik lagi. Apa itu Pak? Mengubah mindset dari internal kita orang Bangkalan. Ya. Yang selalu kita kampanyekan selama ini, ya. Ada berapa sebenarnya penyelenggara pemilu dan penyelenggara pilkada? Ya. Ya. Ada berapa? Ada 3 kan? Juga Ya, KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, DKPP. di KWP. Nah, padahal, mohon maaf gitu ya, selama ini penyelenggaraan pemilu di pilkada gitu ya, di Bangkalan gitu ya, banyak pihak yang mengaku-ngaku mereka adalah penyelenggara. Mengaku-ngaku mereka yang menentukan siapa pemenangnya ke depan. Nah, benar nggak? Ya, jadi kami gitu ya, selalu mengkampanyekan bahwa Bapak, Ibu, Mak Kae, Pak Ustadz, semuanya gitu ya. Penyelenggara pemilu di Indonesia itu hanya 3. Ya. KPU dan jajarannya sampai KPPS, Bawaslu dan jajaran sampai BTPS dan DKPP di pusat. Ya. Jadi tolong sekali lagi tolong. Jangan pernah mengaku-ngaku ya para kiai, para ustadz, para blater, para kepala desa, para tokoh apapun ya, mengaku-ngaku mereka yang memiliki kunci Karena ya. tidak Karena bisa, bukan penyelenggara pemilu mereka. karena Bukan legitimasinya penyelenggara. tetap di kami ya. Benar, Intinya itu ya. Benar. Ya, jadi ini terus kita kampanyekan. Ya, kepada calon bupati kemarin. Ya. Pak calon bupati, Pak calon wabub, Pak ketua tim pemenangan, gitu ya. Para ketua partai gitu ya. Panjenengan merasa sudah deal dengan tokoh A, ya 1000 suara gitu ya. Siapa yang bisa memastikan ya 1000 suara itu benar-benar ada kok? Bingung mereka jawabnya. Ya akhirnya apa? Ya, memang nggak ada gitu ya. Yang punya bolpen, punya tulisan itu ya KPU dan jajarannya. Yang bisa menegur, bisa merevisi, bisa mengembalikan perolehan suara itu rekomendasinya Bawaslu dan jajarannya. Nah, jadi tantangan kita memang merubah image dan menyadarkan mereka. Dan alhamdulillah ya, mereka akhirnya sekarang paham gitu kan. Iya. Oh iya ya, lawang kita ini nggak punya kuasa bolpen menulis gitu kan. Iya, menandatangan gitu ya. Kok mereka jual-jual suara gitu. Akhirnya kan sudah mulai terkikis. Oh, di desa saya nanti kamu dapat sekian ribu. Wah. Padahal DPT-nya 2.000 ya. Ya, Sebab calon dikasih 1.000. tantangan terbesar kami kemarin ya menyadarkan para pihak itu bahwa penyelenggara pemilu di Bangkalan itu ya hanya ada KPU dan jajaran dan Bawaslu dan jajaran. Tidak ada pihak-pihak lain yang menjadi penyelenggara pemilu di lapangan. Iya. Jadi saya teringat cerita kelucuan sama kawan saya itu kan. Iya. Ada desa DPT-nya 2.000. Datang kalau caleg 1 dikasih 2.000. Datang calon caleg 2 mau dikasih 2.000. Iya. Oleh tokoh oknum desa. Jadi kalau datang 5 calon DPT-nya harusnya 10.000 kan? Benar. Begitu. Jadi caranya untuk apa? Menghilangkan hal-hal seperti itu adalah dengan memberikan pendidikan politik yang baik. Benar. Saya ingin mendengarkan ya, mungkin saya berharap banyak pada sesi ini yaitu evaluasi pelaksanaan pilkada serentak kemarin tentunya di Kabupaten Bangkalan. Nah, selain pelaksanaannya juga kami ingin mendengar evaluasi terhadap kami kelembagaannya, karena kaitannya nanti pertanyaan selanjutnya apakah mungkin lembaga penyelenggara KPU dan Bawaslu itu harus diadakan kembali ya. Cuman sebelum itu saya mohon di evaluasi penyelenggaraan pilkada kemarin dan kemudian juga evaluasi secara kelembagaan kami di KPU Kabupaten Bangkalan. Ya, jadi banyak hal yang memang perlu kita perbaiki bersama gitu ya, baik di
level eksternal maupun di level internal kita ya. Di eksternal ya, kita ketahui pilkada ini masih dibiayai oleh APBD ya. Pengalaman kami gitu ya, bagi daerah-daerah yang PAD-nya dan kekuatan fiskalnya rendah gitu ya, maka akan sangat sulit bagi teman-teman KPU dan Bawaslu untuk mengatur keuangannya gitu ya. Padahal kita dituntut untuk pendidikan politik, sosialisasi sebanyak-banyaknya gitu kan, agar tingkat kehadiran tinggi gitu ya. Tapi ketika anggaran itu dibiayai oleh APBD dan Pemkab setempat hanya mampu sepersekian persen dari yang kita ajukan, itu menjadi catatan tersendiri. Ini kita alami di tahun 2018 dan 2024 gitu kan ya. Termasuk terakhir kita benar-benar sangat jauh dari anggaran yang diajukan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Itu tantangan dari eksternal gitu ya. Yang kedua gitu ya, walaupun data di Bawaslu ya, walaupun kita sudah banyak melakukan pencegahan, ternyata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman ASN, kepala desa gitu ya, dan pihak-pihak yang dilarang itu ternyata masih kita temui gitu ya. Kami memang sangat prihatin ya ketika misalkan ASN ketahuan ikut kampanye atau mendukung seseorang gitu ya, diproses nih sama Bawaslu gitu ya, mereka kena sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang gitu ya. Itu sangat miris bagi kita ya. Ya, apalagi yang ada sampai pengenaan sanksi juga. Ada. Walaupun sudah turun ya angkanya dari 2018 dengan 2024 turun, tapi masih kita temui ada yang kena sanksi gitu ya. Jadi sekali lagi ke depan kita harus benar-benar, pendidikan politik ini kan sebenarnya tidak hanya tugasnya KPU dan Bawaslu ya. Apalagi KPU Bawaslu anggarannya terbatas ya. Ayolah gitu ya, Pemkab Bangkalan melalui BKS Bangpol dan lain-lain ya, tiap tahun itu dianggarkan pendidikan politik. Benar-benar harus kita gempur nih. Kalau masyarakat Bangkalan lebih melek politik, maka upaya perbaikan demokrasi di Bangkalan akan semakin cepat. Partai politik itu kan punya banpol gitu kan. Ya, tiap tahun dapat banpol ratusan juta. Ayolah ikut. Ada pendidikan politik juga gitu ya. Fokuskan kepada masyarakat. Mana kemarin yang banyak pelanggaran, ayo kita banyak turunkan program di sana. Anggota DPR Bangkalan punya apa istilahnya itu? Punya pokir namanya. Mbaknya pokirnya jangan fisik semua ya, penyadaran politik juga perlu. Ayo disapa, punya reses ya, disapa pemilihnya, selipkan pendidikan politik. Agar apa? Agar masyarakat Bangkalan tidak selalu berharap ada money politik setiap 5 tahunan. Kalau masyarakat Bangkalan itu sudah mulai pinter, cerdas, nggak perlu uang, imbasnya kan mereka juga nggak butuh biaya mahal kalau mencalonkan diri. Jadi memang siapkan visi dan misi yang baik. Pendidikan politik ya. Kalau urusan internal ya, ini adalah introspeksi kita semua. Kami juga sangat menangis ya ketika harus mengeluarkan rekomendasi gitu ya, rekomendasi khususnya bagi teman-teman ad hoc kami di bawah, baik itu KPPS, pengawas TBS, PPS maupun pengawas desa, bahkan kemarin masih ada PPK ya, dan Panwascam yang harus kita sanksi gitu kan ya. Jadi tapi memang jauh angkanya turun. 2018 Bawaslu itu yang kena sanksi sekitar 790 sekian gitu, mau 800. Kemarin terakhir kita ada 200 masih yang kita sanksi kode etik ya. 30% ya. Sudah turun sih banyak, cuman kan angka itu bagi kita tetap besar ya. Ini pembelajaran bagi Jadi kita. indikatornya keberhasilan kepengawasan itu semakin tinggi tingkat sanksinya, banyak yang disanksi apa semakin sedikit, Pak? Kalau dulu kita banyak-banyakan. Sekarang 2024 karena semangatnya adalah pencegahan, harus dicegah dulu. Nah, makin sedikit tentunya makin bagus. Jadi semangat idenya pengawasannya sudah berubah ya? Sudah berubah polanya. Bukan berarti semakin banyak disanksi semakin kelihatan sudah Bawaslu gitu ya. Kita miris lah gitu ya. Banyak PTPS, banyak KPPS yang disanksi gitu ya. Dan sanksinya itu kan etik. Etik itu kan lebih tinggi dari hukuman apapun kan gitu ya.
sanksi etika loh. Orang dianggap tidak punya etika, melanggar integritas. Itu kan, waduh, itu norma yang paling tinggi sudah. Tidak boleh lagi menjadi penyelenggara pemilu berikutnya, gitu kan? Ya. Jadi ini adalah introduksi bagi kami di KPU dan Bawaslu Kabupaten agar pola rekrutmen ke depan, gitu ya, itu benar-benar bisa lebih lebih baik lagi, sehingga angka pelanggaran kode etik di tingkat ad hoc kita ya dapat diperkecil lagi, dan mudah-mudahan di pilkada berikutnya mungkin nol nggak itu? Nol. Mungkin nol itu nggak? Harus kita berupaya sekuat tenaga gitu kan ya. Jadi berubah ya semangatnya. Kalau secara gamblang kan saya melihatnya semakin banyak pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan oleh Bawaslu, semakin kelihatan kerja Bawaslu. Itu dulu itu. Semangatnya sekarang sudah semangat pencegahan. Makin banyak kita cegah, tentunya yang melanggar makin sedikit. Nah, maka itu tingkat keberhasilan kita. Oke. Mbak, ini ada isu yang berseliweran di medsos, di kanal-kanal berita, di YouTube, bahkan di TV nasional, yang ada agenda akan di-ad-hockan kembali KPU dan Bawaslu. Menurut Bapak ini gimana? Ya, Melihat dari dalam ya kan, kita sebagai penyelenggara hari ini. Kita harus objektif ya menilai gitu ya, bahwa perbaikan demokrasi di Indonesia, khususnya di Bangkalan, kita belajar di Bangkalan, itu sudah sangat luar biasa ya. Mari kita sama-sama bandingkan, mau dilihat dari segmen apapun gitu kan. Pilkada di Bangkalan tahun dahulu kala gitu ya, dengan penuh kekerasan, dengan penuh kecurangan ya, dengan kekuatan kelompok tertentu yang tidak bisa dibendung gitu ya. Bandingkan dengan adanya KPU Bawaslu Bangkalan yang permanen, ya tentunya sangat lebih teratur yang sekarang. Ya. Jadi kita harus pertanyakan nih usulan-usulan KPU Bawaslu di tingkat kabupaten di ad hoc-kan itu apa gitu. Apakah mau kembali ke zaman dahulu, ya kan? Apakah mereka iri dengan keberhasilan KPU Bawaslu di tingkat kabupaten memperbaiki demokrasi di Bangkalan? Ya. Apakah mereka sekarang merasa tidak memiliki ruang untuk berkuasa dan melakukan kecurangan, ya kan? Ya. Apakah kita nggak boleh suzon seperti itu? Boleh dong, karena indikatornya jelas. Ya, ketika ada KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten, demokrasinya makin bagus. Nah, jadi kalau orang masih berpikiran ini dieksorkan kembali, berarti mengajak kepada zaman dahulu, gitu ya, ke zaman kecurangan lagi. Ya, kan? Ya, jadi kami pikir usulan itu sangat tidak masuk akal gitu ya, dan kembali kita ke zaman purba gitu ya. Jadi kalau usul kami ya. Saya secara pribadi gitu ya, orang ini sekarang kan berpikiran gini, apa sih yang mau dilakukan KPU Bawaslu Kabupaten? Kalau kerjanya hanya setahun 2 tahun, setelah itu nggak ada gitu ya. Ya, jadi sebenarnya mereka kan hanya berpikiran pada saat masa elektoral saja gitu ya. Mereka nggak berpikir bahwa sebelum masa tahapan itu ya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Setelah pemilihan pasca itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan intinya itu tadi gitu ya, bahwa memperbaiki demokrasi di Bangkalan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, tapi ya mengajak, membuka kepekaan masyarakat untuk melek demokrasi. Pendidikan politik itu sangat penting gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya setahun, 2 tahun pada saat tahapan. Ayo setelah tahapan atau 1 tahun sebelum tahapan, itu kita garap, benar-benar digarap. Tidak hanya KPU dan Bawaslu, para partai politik dengan banpolnya, ya, DPR terpilih dengan dana reses dan pokirnya, ya kan? Pemkab melalui Bakes Bangpol dan Bapda atau apa yang lain. Ayo, ya, Dinas Pendidikan dari lingkup SMA, SMK, ya, teman-teman universitas, gitu ya. Sadarkan semua anak muda itu, tak boleh money politik, tidak ada kekerasan dalam politik, ya kan? Tidak boleh menggunakan politik sara, adu domba, gitu kan? Kalau semuanya sudah paham, sudah tahu, gitu ya, kita tinggal melangkah bareng-bareng.
Jadi jangan hanya berpikir KPU Bawaslu ini bekerja setahun 2 tahun, tapi sebelum tahapan pra dan pasca tahapan, setelah tahapan, ya, KPU Bawaslu memiliki tugas besar, yaitu mencerdaskan masyarakat dalam dunia politik. Sebenarnya bicara tahun tahapan itu tidak ada tahun yang benar kosong. Benar. Kita seperti halnya tahun ini ya, pasca pilkada serentak kita melakukan coklit terbatas terhadap apa? Terhadap data pemilih, Bang. Dan itu kita lakukan bersama dengan Bawaslu. Jadi data pemilih yang kemudian usianya lebih dari 100 tahun misalnya, itu kita cek kembali ya. Karena khawatir itu orangnya sudah meninggal, karena ada 120 tahun. Dan kemarin kan temannya masih ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang kemudian hanya salah input di usianya ya kan, ternyata masih muda orangnya. Dan itu kita tentunya berikan tindakan, perbaikan ke Dispenduk, dan hal-hal seperti itu yang mungkin belum diketahui oleh teman pemilih Bangkalan dan kemudian juga masyarakat Bangkalan. Makanya kemudian kita kalau pemerintah pusat bukan tidak tahu, karena anggaran itu diberikan untuk kita untuk melakukan dokter itu diberikan oleh pemerintah pusat kan begitu. Seperti itu. Nah, seperti halnya kayak sekarang podcast ini juga dalam rangka melakukan sosialisasi, Pak. Pendidikan. Kenapa harus kita restorasi ingatan kita pada pelaksanaan pilkada? Karena kita ingin melakukan perbaikan di pilkada selanjutnya, Pak. Benar. Ada tangan, Pak? Ya, jadi memang sekali lagi ini adalah bentuk jawaban kita kepada masyarakat ya. Karena memang ada sebagian kecil masyarakat yang menggunakan alasan itu bahwa KPU Bawaslu itu efektif hanya setahun, 2 tahun, 3 tahunnya nganggur. Ya. Padahal enggak. Ya. Padahal enggak ya. Walaupun 3 tahun yang mereka anggap nganggur, kita isi dengan banyak kegiatan, pendidikan politik, sosialisasi, sampai dengan coklit itu ya, coklit terbatas terhadap data. Karena data ini adalah sumber segala masalah kan. Ya, kalau datanya bagus, gitu kan. Dan data ini kan tidak bisa dikerjakan hanya dalam 1 malam. Iya, tentu. Karena data ini dinamis, selalu berubah, maka KPU gitu ya, diawasi sama Bawaslu terus memperbaiki, membersihkan data yang ada di Bangkalan. Ke depan, gitu ya, kalau segala stakeholder yang ada, gitu ya, misalkan urusan data, ya kan, ayolah di Dispenduk ada kegiatan ke sekolah, apa namanya, foto EKTP bareng, ya. KPU kan pasti siap nih dampingin, gitu kan, agar mereka yang sudah terekam foto EKTP bisa langsung masuk ke pemilih pemula, pemilih baru gitu kan. Atau ayo ada kegiatan ke desa mana, kecamatan mana yang penduduknya sudah banyak meninggal tapi tidak pernah membuat surat keterangan gitu ya. Sehingga KPU hadir di sana, Bawaslu ikut mengawasi, sehingga KPU bisa segera menghapus data-data yang sudah meninggal. Jadi sekali lagi sinergitas dengan OPD terkait, khususnya Kesbangpol, Dispenduk, Dinas Pendidikan gitu kan, dan dinas-dinas yang lain gitu ya, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan di masa-masa pasca elektoral, pasca tahapan ya, maupun nanti menjelang pra tahapan itu. Ya. Terakhir mungkin nih, Mas, harapan ke depan di pilkada selanjutnya atau pemilihan selanjutnya, apa kira-kira yang perlu disampaikan pada teman pemilih dan juga teman-teman kemarin yang juga menjadi bagian dari penyelenggara pilkada, kan ada juga dari PPK dan Waskam dan juga PPS dan di tingkat pengawasan di desa gitu. Ya, jadi harapan kita ke depan ya, khusus eksternal dulu. Jangan pernah lagi menganggap atau berkata-kata negatif terkait dengan pilkada di Bangkalan. Ya. Pemilu pilkada di Bangkalan, di Madura khususnya di Bangkalan itu sudah jauh luar biasa, sudah jauh lebih dewasa ya, dan sudah benar-benar mau mendekati pemilihan yang pemilihan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi jangan pernah lagi menganggap remeh, menganggap rendah demokrasi di Madura. Ya, kalau mau buka-bukaan data perkembangan kita gitu ya,
silakan di medsosnya KPU, di medsosnya Bawaslu Bangkalan itu sudah tertuang semua segala bentuk keberhasilan kita memperbaiki demokrasi di Bangkalan. Itu bagi masyarakat luar. Jadi please jangan anggap enteng demokrasi di Bangkalan. Nah, ke depan ya bagi masyarakat Bangkalan sendiri, gitu ya. Ya, ingat salah satu keberhasilan kita ya bahwa sudah berhasil menyelenggarakan Pilkada Bangkalan 2024 yang murah meriah. Ya. Jadi sebelum Pilkada 2024 dilaksanakan, KPU Bawaslu dengan para partai politik itu sudah mendeklarasikan sepakat ya pilkadanya murah. Gimana caranya? Nggak usah nyogok penyelenggara ya waktu itu, tidak usah keluarkan uang bagi penyelenggara, tidak usah bayar masyarakat. Alhasil kita tahu bersama ya peredaran uang di Pilkada 2024 itu sangat-sangat sudah bisa ditekan ya. Pengeluaran calon yang dilaporkan kepada Bawaslu juga sangat-sangat bisa ditekan ya. Karena apa? Kita punya benar, kita punya pengalaman tidak bagus di Bangkalan ya, dengan dana pilkada yang sangat besar, akhirnya butuh biaya untuk pengembalian. Pemimpin kami ya harus berurusan dengan masalah hukum ya. Ke depan pengalaman biaya murah di pilkada mudah-mudahan bisa berlanjut di pemilu 2029 dan pilkada 2029 ya. Tidak usah nunggu serangan fajar dari calon ya. Karena apa? Kalau suara kita sudah dibeli dengan 100.000, 200.000, setelah itu pasti tidak akan ada pembangunan di masyarakat Bangkalan. Pemimpin kita, wakil DPR kita pasti berbondong-bondong mengembalikan modal, lupa pada masyarakatnya ya. 2024 pilkada kita sudah berhasil menekan pilkada yang murah ya. Ayo 2029 terus ditingkatkan ya, dan jangan lagi ada politik uang ya. Terakhir bagi internal kita ke depan, bagi yang minat ya menjadi penyelenggara pemilu baik di KPU dan di Bawaslu tingkat kabupaten hingga tingkat PTPS ya. Ya, ayo benar-benar niat kita diperbaiki ya. Betul, integritas kita diperbaiki ya. Jangan pernah berharap teman-teman akan kaya mendadak hanya gara-gara menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada ya. Sekarang ya penyelenggara pemilu pilkada di Bangkalan ini sudah terus berbenah menjadi lebih baik. Sudah banyak ad hoc KPU dan Bawaslu yang sudah kena sanksi etik ya. Sanksi etik, sanksi terbesar, sanksi moral yang sangat mencoreng nama baik kita semua gitu ya. Jadi kalau niatannya menjadi penyelenggara pemilu hanya untuk dapat uang, hanya agar dekat dengan seseorang ya, mohon sekali lagi mohon 2029 tidak usah daftar KPU dan jajaran Bawaslu dan jajaran ya. Hanya orang-orang berintegritas, khususnya teman-teman mahasiswa nih, para aktivis-aktivis ya, yang selama ini selalu rame, unjuk rasa, protes gitu ya. Ayo masuk gabung ke KPU dan jajarannya di 2009. Kita bareng-bareng perbaiki dari dalam. Pondasinya sudah bagus ya, tinggal 2029 kita poles lagi menjadi lebih bagus lagi ya, itu. Baik teman pemilih, itu ujung dari podcast kita hari ini. Jika ada kesimpulan atau baiknya silahkan diambil, jika itu tidak baik mungkin dipikir-pikir lagi, barangkali itu jadi kebaikan untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di podcast berikutnya di podcast KPU Kabupaten Bangkalan. Terima kasih.